gitu loh. Innallaha la yuhibbu kulla mutalin tahun. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Makanya kita mohon kepada Allah yang terbaik buat kita. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Apa maksud ayat ini? Hikmah dari musibah. Ada sesuatu yang kita nggak suka banget, boleh jadi baik buat kita. Contoh, 2 tahun yang lalu ketika Kerawang lagi dibangun jalan layang, macet total. Anda ingat ada pesawat Lion Air JT610 yang mau terbang. Ini orang tinggal di Bandung, udah beli tiket mau naik Lion Air, macet di Kerawang. Dia marah, dia ngomel, wah angus tiket saya, marah, dia kesel. Ternyata jam terbangnya sudah ada, bener dia terlambat. Dia buka radio di mobilnya, dapat kabar pesawat JT610 Lion Air kecebur di lautan Kerawang. 198 penumpangnya semua mati kecebur di lautan Kerawang. Tadi marah, tadi ngomel gara-gara macet. Begitu dengan kabar ini dia berbalik arah. Alhamdulillah, untung macet, jadi selamat toh. Makanya Quran nggak pernah bohong. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu membencinya, boleh jadi baik buat kamu. 2. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, mencintainya, boleh jadi buruk buat kamu. So, contoh supai yang udah duduk turun, belum sembahyang lohor, turun dipanggil istrinya, turun ada keluarga ada di kampung, ada yang turun lagi rapat partai 13 orang turun. Yang tadi tidak niat naik, begitu banyak orang turun, dia nawar sama yang petugas, boleh nggak Pak kita naik? Kata petugas boleh, selama seatnya ada. Naik mereka dengan senang, dengan riang, dengan bahagia, naik Sukhoi, pesawat baru, pilotnya, jam terbangnya banyak, pasti aman. Pramugari cantik siap melayani penumpang. Dengan senangnya mereka naik. Rupanya mereka didadahi Ijroil. Naik, naik, naik. Kita jalan-jalan yuk ke Bogor. Ada salak segede gunung, ditabrak gunung salak. Daging mereka pada nyangkut di pohon. Iya apa iya? Ini yang Allah katakan. Sesuatu yang kamu suka, yang kamu senang, yang kamu bahagia, boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, jangan meminta untuk saya, tapi yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Betul? Tuh Quran. Bagaimana selanjutnya? Ketika kita menghadapi musibah, kita kalau menghadapi musibah harus banyak berzikir. Anda lihat Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahuilah kalian, zikir kepada Allah, hati kalian tenang dan tentram. Kapan zikirnya? Anda lihat Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Hai orang yang beriman, ingat sama Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Ngapain lagi kalau kita kena musibah?
banyak bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha syaratnya 3. Berapa, Bu? 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. 3. Janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah kalau dosanya sama Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia syaratnya ditambah 2. 1. Kembalikan hak orang kalau kita pernah ngambil hak orang. 2. Ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah diomongin tentang dia. Berani nggak lu Pak deh? Makanya jangan suka ngerumpi loh, mentang-mentang mulutnya. Jangan, tahu kita punya aib juga nggak mau ngomongin orang kan? Nggak usah ngomongin orang lo kayak orang bener. Bagaimana lagi menghadapi musibah? Koreksi diri. Kenapa kena musibah? Anda silahkan lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kita kena musibah jangan nyalain orang. Gara-gara lu tuh, gara-gara lu tuh nunjuk orang atuh, nunjuk kita berapa? Kata Allah, kalau kita kena musibah ngaca. Kenapa kena musibah? Pernah nggak sekian tahun yang lalu ngarumpi ngomongin orang? Pernah nggak sekian tahun yang lalu ketemu orang ngejebleh? Pernah nggak dulu kalau ketemu orang ngedap-ngedip kayak cacingan? Pernah nggak pelit? Pernah nggak gaji pembantu ditahan? Pernah nggak Anda punya sopir gajinya ditahan? Pernah nggak ngambil hak orang? Sok ke pasar nih mak nguli bawang 1 kilo, tambahin bang, nyomot, maling. Tuh nang ketawa ngaku. Beli cabai 1 kilo, tambahin bang, nyomot, maling. Itu Anda kena musibah. Meli duku, meli lengkeng 2 kilo, minum pakai tangan kanan tahu. Minum beli lengkeng, beli duku 2 kilo, mang nyobain pakai otak, nyobain duku bahiji, cuma nyorok cok teren maling. Nah, lihat diri kita. Allah yang berfirman, kalau kita kena musibah boleh jadi kesalahan kita. Lihat dalam sejarah, orang yang lapar di kali, di sungai ada apel nganyut, dia makan, saking pengen halalnya dicari pemilik buah apel. Di kita mah udah ketahuan pohon mangga punya si anu, manggahnya dipetik, maling. Kadang-kadang jatuh, ini kan jatuh bukan maling. Dari mana datangnya tuh mangga? Pakai dong otaknya. Hati-hati, kalau kita kena musibah jangan menyalahkan orang, tapi mohon ampun dengan dosa yang kita lakukan. Bagaimana lagi kalau kita dapat musibah? Ibadah yang istiqomah. Anda lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Senang, susah, ibadah. Bahagia, sengsara, ibadah. Sakit, sehat, ibadah. Punya duit, nggak punya duit, ibadah. Anda lihat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. 10 inilah resep yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita,
di dalam menghadapi musibah. Silahkan bertanya. Yang bertanya saya kasih hadiah kaki 3, yang tidak nanya beli. Sampai ketawa ember. Sok mangga, pertanyaan bebas sok mangga. Tadi mic-nya mana? Sok nanya, sok mangga Kang, mangga Kang, mangga silakan mangga. Mic-nya tadi mana? Sok. Bapak tak duduk ke tenan naon karunya ih. Mangga. Waalaikumsalam. Suaranya emang keluar Pak, udah saya protes sama dia tapi belum dipindahin. Cakep. Cakep. CCM dapat berodong. Mangga Pak. Cakep. Emang ada berapa sih pantunya? Sok. Cakep. Keren. Salah. Cakep. Ya. Boleh. Ya. Ya, oke. Pengumuman. Bapak ini namanya siapa? Oke. Bapak ini melihat anak-anak zaman now. Katanya main HP melulu, main PS melulu. Sementara Rasul tidak tahu sejarahnya. Yang salah bukan anak-anak, emaknya. Dengerin, ketika Anda punya anak 2 tahun, 3 tahun, emaknya mau nyuci, mau ngepel, mau neriska, mau bebenah, nggak punya pembantu, biar anaknya anteng dikasih apa? Tuh Pak, mereka yang bandel. Begitu anaknya bilang mama mati disamperin, yang dipencet ini sayang, yang dipencet yang ini ya. Siapa yang salah? Tuh Pak. Jadi ini masalah kita semua. Dulu anak-anak tidak boleh megang HP. Gara-gara corona anak kecil harus punya HP, sekolah pakai HP. Cuman kata saya banyak membodohkan anak, banyak ngebohong. Anak belum mandi sekolah, atasnya seragam, bawahnya kolor. Giliran ada PR, emaknya yang ngerjain, gurunya nggak tahu. Giliran anak-anak dibawa jalan-jalan, dibawa piknik, kata saya pembodohan anak. Contoh, cucu saya kelas 2 SD, kata gurunya, anak-anak kita pergi ke SeaWorld. Masya Allah, tuh lihat anak-anak, ini namanya ikan pari. Bagus ya anak-anak, tuh ikan pari lebar,
begini, tuh lagi berenang dia, tuh dia minta makan, mangap. Kata ibu gurunya, kita kasih makan yuk ikan pari. Nih saya mah kagak ngarang Kang Montok, karena cucu Abi kelas 2. Terus gini, anak-anak pegang roti ya, atau makanan yang ada, dicomot tah roti. Kita kasih yuk ke ikan pari, kan di HP, akhirnya dibohongin, makan sama tuh anak. Jadi apa yang Bapak tanyakan, bukan Bapak yang bingung, kita semua. Saat ini terjadi, kita tidak bisa menolak dengan iptek. Ini tugas kita semua, orang tua, lingkungan, pemimpin dari daerah sampai tingkat pusat, wajib diselesaikan. Saat ini ribuan anak di Bandung, di Bogor, banyak sekali yang sudah kena. Bahaya HP dengan PS lebih dahsyat daripada narkoba. Orang kalau sudah kegilaan HP, kegilaan PS, tidak mau mandi, tidak mau makan, gak mau tidur, gak mau sekolah, apalagi sholat. Contoh, ini anak udah 4 hari nggak sekolah, emaknya maksa dimandiin, dipakein seragam, diantar ke sekolahnya. Anak kelas 4 SD, emaknya dicekik saking tidak mau sekolah. Yuk, jangan saling menyalahkan. Kewajiban kita semua. Makanya tiap RT, tiap RW bikin pengajian, biar anak kita diajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim. Anak cucu kita lebih mengenal penyanyi, lebih mengenal pemain sinetron daripada sahabat Nabi. Betul? Nomor berikut silakan, langsung, mangga, yuk, kasihlah. Mana tadi? Kasih satu, silakan, sok. Ya, asar jam berapa? Mangga silakan, jangan menanya, langsung bertanya, poinnya saja. Udah hampir asar, sok. Mangga, ibu bebas, mangga sambil minta sumbangan, mangga, yuk, mangga, silakan, nggak usah ke depan, mic-nya ke belakang aja, sok mangga, Kang, dioper Kang, mangga, silakan, yang mau bertanya mangga, yuk, langsung, mangga, ada yang mau nanya, mangga, silakan, mangga, silakan, teriak, sok teriak, ayo teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong Mama Dede. Iya dong, Mama Dede, saya mau tanya. sok. Mama Dede ngomong masalah pohon memang memetik buah nangka itu dosa, macam kuri. Sebentar, ngomongnya yang jelas deh. Coba, masalah apa? Masalah memetik buah. Jadi Mama Ya, Mama Dede mengatakan bahwa memetik buah nangka yang punya milik orang lain itu maling. betul. Sekarang pertanyaan saya, apabila pohon itu ada letaknya di luar pagar rumah, itu gimana? Di luar Saya tanya, pohonnya nanamnya di kebun siapa? rumah. Iya, Anda walau bagaimana tahu etika, akhlak, tata kerama, ngomong sama yang punya pohon. Oke? Nomor berikut silakan, langsung, mangga, silakan. Masih ada yang menanya? Sok langsung, mic-nya tadi mana? Sok langsung. Waalaikumsalam. Katanya memperingati Maulid bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada.
Kalau ada orang mengatakan bid'ah, biarin. Buat kita maulid Nabi, membuat kita semangat. Jangan mikirin orang sebelah sana, yang penting perasaan gue. Oke? Kalau mikirin kelakuan orang sampai kiamat gak kelar-kelar. Kasih itu hadiahnya. Silakan yang lain, mangga. Silakan. Mana tadi mic-nya? Mangga. Mangga. Di estafet, Bu. Kasih langsung, kasih. Ya, silakan, Bu. Mangga. Ya, langsung, Bu. Langsung pertanyaan aja. Mangga, silahkan. Mic-nya udah ke belakang, Bu. Mangga. Silakan, Ibu. Langsung pertanyaannya aja. Mangga. Mic-nya udah sampai Ibu belum? Sentilnya digituin deh, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya dong, Cek. Mama, saya minta resepnya dong, Ma, untuk gimana caranya biar mendidik anak-anak kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Mendidik anak. Ya. Ada kewajiban orang tua 10. 1. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 2. Sebelum campur suami istri, baca doa Allahumma jadibna bijanibi syaiton atau minimal basmalah. 3. Begitu anak lahir, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. 4. Berikan nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. 5. Cukur rambut bawaan lahir, timbang berapa harga emas, sedekah. Kemudian 6. Diakekahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Biar anak soleh dihitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. 8. Berikan lingkungan yang baik. Yang ke-9, ajarkan ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Yang 10, berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Anda lihat dalilnya Al-Baqarah 168. Yang berikan warna kepada anak ada 4 faktor: keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan mutlak adanya. Makanya kita wajib tahu nongkrong di mana, yang mereka kerjain apa. Satu lagi terakhir, keburu aja. Sok. Masih ada, mangga, sok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung. Ke depan pintu, sok siapa aja langsung. Tadi mic-nya banyak kan? Mana? Sok, mic yang ada aja. Mangga. Ya, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Sebentar, ngomongnya yang agak keras karena ini suaranya keluar. Saya rada bolot. Ayo. Diam. Silakan. Ini suaranya keluar soalnya. Cek 1. Oke. Kalau anak susah diatur, jangan menyalahkan orang. Boleh jadi waktu Anda ngadonin anak, nggak baca doa Allahumma jadibna. Rasul mengatakan, kalau Anda tidak baca doa minimal basmalah, maka sperma yang membuahi indung telur tercampur dengan spermanya setan. Boleh jadi mulut kita salah, bandel banget, ngelawan wae, masya Allah, nakal banget. Ini doa. Senakal bagaimanapun anak, hati-hati sebagai ibu. Anak mama yang manis, yang ganteng, yang pinter, mama doain biar jadi presiden. Begitu. Jadi harus yang baik. Kenapa anak nakal? Boleh jadi makanan, minuman, pakaian yang diberikan ada yang subhat atau ada yang haram. Karena ini menentukan sikap perilaku anak.
Jadi ini ujian dari Allah, karena anak ada 4 kelas. Yang pertama Quratayun Al-Furqan 74, yang kedua Zinatul Hayati Dunya Al-Kahfi 46, yang ketiga Fitnah Ujian dan Cobaan At-Taghabun ayat 15, yang nomor 4 anak itu musuh yang nyata At-Taghabun ayat 14. Oke, satu lagi sok. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat mah. Ya, Cek. Saya mau bertanya mah, bagaimana menghadapi teman atau saudara yang bermuka dua, manis di depan, tidak baik di belakang. Terima kasih. Orang yang munafik sangat dibenci oleh Allah. Anda lihat dalam Al-Baqarah, ketika Allah bercerita orang yang beriman 5 ayat, Allah bercerita orang kafir 2 ayat, Allah bercerita orang munafik sampai 13 ayat. Karena kalau musuh jelas kelihatan, kalau orang munafik yaitu namanya laten, terus tanpa terasa, melipat menggunting dalam. Ini bahaya. Bagaimana menghadapinya? Jangan sekali-kali kita terlalu terbuka dengan orang. Rasul mengajarkan, kalau mencintai seseorang jangan berlebihan, boleh jadi kamu membencinya. Kalau benci seseorang jangan berlebihan, boleh jadi kamu mencintainya. Walaupun Anda punya sahabat, punya teman yang Anda merasa dekat, tidak harus semua rahasia ranjang. Rahasia dapur disampaikan, wajib punya privasi. Begitu. Karena kalau sudah disampaikan sekarang sahabat, nanti suatu saat itu senjata yang akan menghancurkan kita. Bis. Baik hadirin. Baik hadirin, pakai doa. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Su'aib, kepada Kiai Haji Su'aib kami persilahkan. Mangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah.